Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Nur Armaini, NIM 170121056. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya berjudul Sistem Pakar Menentukan Kelas Anak Berkebutuhan Khusus dengan Metode Certainty Vector pada SLB Negeri Serdang Bedagai. Di sini dosen pembimbing saya Bu Anita Sindar Rosmaryana Sinaga, STMTI. Bab 1. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran bagi dunia pendidikan, khususnya dalam kualitas sebuah sekolah dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya menentukan kelas anak berkebutuhan khusus. Para guru mengajar mengalami kendala dalam melayani orang tua murid yang ingin berkonsultasi mengenai penempatan kelas pada anak mereka pada saat pendaftaran sekolah. Proses asesmennya untuk mengetahui anak berkebutuhan khusus tersebut masih menggunakan cara manual dan hanya sekilas dari penglihatannya saja. Proses manual tersebut dirasa kurang optimal. Dengan demikian, dibutuhkan adanya sebuah sistem pakar menentukan kelas pada anak berkebutuhan khusus guna menentukan tingkat kelas mereka. Rumusan masalah. 1. Bagaimana menentukan kelas anak berkebutuhan khusus dengan metode Certainty Vector pada SLB Serdang Bedagai berdasarkan diagnosa, data, gejala, dan karakteristik. 2. Bagaimana membangun sebuah sistem pakar yang dapat membantu para guru dan orang tua mendapatkan informasi tentang jenis-jenis karakteristik anak berkebutuhan khusus siswa di sekolah luar biasa negeri Serdang Bedagai. Batasan masalah. Karakteristik anak berkebutuhan khusus sesuai dengan jumlah gejala dan karakteristik yang dibahas berjumlah 52 gejala dan 5 karakteristik. Yang kedua, orang tua anak berkebutuhan khusus yang belum mengetahui jenis kelainan anaknya sebelum masuk ke SLB. Studi kasus yang dilakukan berada di Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLBN Serdang Bedagai untuk menentukan kelas bagi calon siswa. Tujuan penelitian yang pertama, membangun sebuah sistem pakar yang dapat membantu para guru dan orang tua mendapatkan informasi tentang jenis-jenis karakteristik anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa Negeri Serdang Bedagai serta memberikan solusi yang tepat. Yang kedua, merancang dan membangun sistem pakar untuk mengidentifikasi jenis karakteristik anak berkebutuhan khusus Sekolah Luar Biasa Negeri Serdang Bedagai dengan metode Certainty Vector. Yang ketiga, Sekolah Luar Biasa Negeri Serdang Bedagai dapat mengidentifikasi jenis karakteristik calon siswa anak berkebutuhan khusus dari manual menjadi sebuah aplikasi yang cepat untuk melakukan proses prediksi jenis karakteristik anak berkebutuhan khusus. Manfaat penelitian. Aplikasi sistem pakar yang dibangun dapat digunakan untuk mendiagnosa karakteristik anak berkebutuhan khusus siswa Sekolah Luar Biasa Serdang Bedagai, menerapkan ilmu yang didapat di STIMIK Trita Nusantara Medan dalam merancang sistem pakar dengan metode Certainty Vector. Aplikasi sistem pakar dapat membantu melakukan penentuan karakteristik anak berkebutuhan khusus dari manual hingga berubah menjadi digital. Pesan teori.
Sistem pakar. Menurut Anik Adriani, programmer sistem pakar adalah sebuah sistem yang kinerjanya mengadopsi keahlian yang dimiliki seorang pakar dalam bidang tertentu ke dalam bidang atau program komputer yang disajikan dengan tampilan yang dapat digunakan oleh pengguna yang bukan seorang pakar, sehingga dengan sistem tersebut pengguna dapat membuat sebuah keputusan atau menentukan kebijakan layaknya seorang pakar. Certainty factor. Certainty factor adalah suatu metode untuk membuktikan apakah suatu fakta itu pasti ataukah tidak pasti, yang berbentuk matriks yang biasanya digunakan dalam sistem pakar. Metode penelitian, kerangka kerja penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah, baru mengumpulkan data, terus penerapan metode certainty factor, perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian sistem. Analisis dan perancangan. Analisis metode. Kedua, menu diagnosa, input gejala, proses diagnosa, cek validasi data, menampilkan output hasil diagnosa, dan selesai. Ini adalah 52 gejala-gejala karakteristik anak berkebutuhan khusus. Ini adalah karakteristiknya. Yang pertama autis, yang kedua tunagrahita, yang ketiga tunarungu, keempat tunanetra, kelima tunadaksa. Hasil certainty factor. Jika hasil 92,90% itu adalah autis, jika 89,97% itu tunagrahita, jika 88,29% karakteristiknya adalah tunarungu, jika 88,11% adalah tunanetra, 93,15% tunadaksa. Contoh kasus. Sebagai contoh kasus perhitungan certainty factor, diketahui seorang pengguna melakukan konsultasi dengan memiliki gejala sebagai berikut. Pertama, G01 memiliki masalah dengan kontak mata, G02 ekspresi wajah yang tidak normal, G03 gerakan motorik tidak terkoordinasi yang meliputi postur tubuh yang aneh, gaya berjalan yang kaku, dan gerakan canggung. G04 terobsesi pada penggaulan. G05 gangguan hubungan sosial dan kepribadian eksentrik. Perhitungan manual. Nilai CF dari masing-masing gejala di atas adalah sebagai berikut. Pengurangan nilai antara MB dengan nilai MD sebagai berikut. Ini adalah pengurangan antara nilai MB dan nilai MD. Maka nilai kombinasi antara CF HE adalah CF all 1 hasilnya 0,100, CF all 2 0,280, all 10 0,90, 9.090. Didapatkan nilai faktor kepastian dari masukan gejala yang mengarah ke karakteristik autis adalah persentase kepastian 0,99 kali 100%, 90,90%, hasil akhir 90,90%. Implementasi sistem, implementasi antar muka admin. Yang pertama login. Pada halaman login ini terdapat dua input, yaitu user dan password. Untuk masuk ke halaman admin,
Setelah masuk ke login, kita masuk ke menu utama. Di menu utama ini berisi header sebagai judul halaman, nama sistem, catatan kaki, serta menu-menu yang bisa kita pilih dan kita gunakan. Ketiga, halaman data gejala. Pada tabel ini terdapat kode gejala, data gejala, nilai MB, nilai MD, dan tombol untuk menambahkan gejala baru. Yang keempat, ini adalah data karakteristik. Pada tabel ini ada kode, ada karakteristik, dan ada saran. Dan sini berisi tombol untuk menambahkan. User mengklik tombol diagnosa. Di dalam diagnosa ini, user harus mengisi data diri seperti nama, alamat, email, dan nomor handphone. Setelah itu, user harus mengklik registrasi. Setelah mengklik registrasi, muncul registrasi Anda sukses. Kemudian, klik di sini untuk melanjutkan diagnosa. Pertanyaan tentang gejala-gejala yang dialami oleh ABK, lalu beri tanda centang sesuai dengan gejala yang dialami oleh anak. Kemudian, setelah mencentangnya, klik di sini untuk melihat hasil diagnosa. Dan ini adalah hasil diagnosanya. Yang pertama ada biodata anak. Yang kedua, ada gejala-gejala yang dialaminya. Yang ketiga, ada hasil diagnosanya. Kesimpulan. Aplikasi Sempakar penentuan anak berkebutuhan khusus dengan metode certainty vector dapat membantu guru dan orang tua mendapatkan hasil informasi awal jenis karakteristik anak berkebutuhan khusus dengan gejala yang dialami dan jenis karakteristik berdasarkan metode certainty vector. Kedua, menentukan kelas anak berkebutuhan khusus dengan metode certainty vector pada SLB Negeri Serdang Bragai berdasarkan diagnosa, data gejala, dan karakteristik. Ketiga, pengolahan data gejala dan karakteristik sistem yang dihasilkan dapat menginformasikan kelas calon siswa berdasarkan data gejala dan metode certainty vector. Aplikasi Sempakar yang dibangun diharapkan dapat membantu sekolah luar biasa negeri Serdang Bragai dalam memberikan informasi serta solusi bagi pengguna dalam jenis karakteristik anak berkebutuhan khusus berdasarkan gejala-gejala yang dialami anak. Aplikasi ini juga dibuat bukan untuk menggantikan kepakaran seorang dokter ataupun psikolog. Aplikasi ini dibuat untuk membantu diagnosa awal tentang jenis-jenis karakteristik anak berkebutuhan khusus beserta solusi dan pencegahannya. Sarannya, aplikasi ini diharapkan dapat dikembangkan ke dalam perangkat mobile seperti Android dan iOS. Aplikasi Sempakar ini perlu menyempurnakan baik dari segi penampilan maupun isinya sehingga dapat menampilkan gambar dan jenis karakteristik yang terjadi lebih nyata dalam sistem ini, serta metode yang digunakan bisa menggunakan metode lain selain certainty vector. Perlu adanya penambahan data karakteristik dan gejala pada anak berkebutuhan khusus agar lebih banyak pilihan jenis karakteristik yang bisa didapatkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.